Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas pengantar sains dan data dan komunikasi bersama saya Syahrul Hidayanto. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang the importance of context. Ya, jadi sebelum Anda mulai membuat visualisasi data, perhatian dan waktu harus diberikan untuk memahami konteks kebutuhan untuk berkomunikasi. Nah, dalam materi kali ini kita akan fokus pada pemahaman tentang komponen penting dari konteks dan membahas beberapa strategi untuk membantu Anda mencapai kesuksesan saat berkomunikasi secara visual dengan data. Saya dan mungkin saja Anda sering menemukan grafik yang buruk di mana-mana. Ya, memang tidak mungkin ada yang berniat membuat grafik yang buruk, tetapi hal tersebut terjadi lagi dan lagi pada setiap perusahaan di semua industri atau orang-orang pribadi. Terjadi di media hingga di tempat yang menurut kalian itu tidak mungkin terjadi. Nah, mengapa demikian? Sebetulnya kita secara alami tidak pandai bercerita dengan data. Di sekolah kita belajar banyak tentang bahasa dan matematika. Di sisi bahasa, kita belajar bagaimana menyusun kata-kata menjadi kalimat dan menjadi cerita. Nah, dengan matematika, kita belajar memahami angka, tapi jarang ya keduanya itu dipasangkan. Tidak ada yang mengajari kita cara bercerita dengan angka. Lebih challengingnya, sangat sedikit orang yang secara alami merasa mahir dalam bidang ini. Nah, hal ini membuat kita kurang siap untuk tugas penting yang semakin dibutuhkan ini. Teknologi telah memungkinkan kita mengumpulkan data dalam jumlah yang semakin banyak dan disertai dengan keinginan yang semakin besar untuk memahami semua data ini. Mampu memvisualisasikan data dan dan menceritakannya adalah kunci untuk mengubahnya menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan tidak adanya keterampilan atau pelatihan alami dalam bidang ini, kita seringkali akhirnya mengandalkan alat untuk memahami praktik terbaik. Kemajuan teknologi selain meningkatkan jumlah dan akses data, juga membuat alat untuk bekerja dengan data. Nah, hampir semua orang dapat memasukkan beberapa data ke dalam aplikasi grafik ya, misalnya Excel dan kemudian membuat grafik gitu ya. Meskipun teknologi telah meningkatkan akses dan kemahiran dalam alat untuk bekerja dengan data, masih ada nih kesenjangan dalam kemampuan. Anda dapat memasukkan beberapa data di Excel dan membuat grafik. Bagi banyak orang proses visualisasi data ya stop di situ aja gitu. Sehingga hal ini bisa membuat data yang seharusnya punya cerita menarik kemudian malah jadi mengecewakan. Nah, lebih buruk atau bahkan bisa sulit dipahami. Padahal yang perlu diingat adalah ada cerita di data Anda. Tapi alat Anda itu tidak tahu apa sih isi cerita itu. Nah, disitulah analis dan komunikator informasi dibutuhkan untuk menghidupkan cerita itu secara visual dan kontekstual. Nah, di sebelah kiri itu adalah contoh grafik yang salah dan hanya memunculkan data yang bukan cerita. Grafik di sebelah kanan adalah grafik yang pas atau sesuai dengan data yang mereka miliki dan tentu memiliki cerita. Kemudian ada juga grafik diagram pie ya. Di situ sebenarnya diagram pie ini cukup ada pro dan kontra gitu ya, menimbulkan pro dan kontra. Tetapi kemudian mereka yang tidak pro terhadap diagram pie itu punya solusi membuat diagram batang gitu yang lebih mudah untuk dipahami ya daripada diagram pie. Nah, sebelum kita masuk ke konteks spesifik ya, ada satu perbedaan penting yang harus dipahami antara analisis eksplorasi dan explanatory, penjelasan ya. Analisis exploratory adalah apa yang Anda lakukan untuk memahami data dan mencari tahu apa yang mungkin perlu diperhatikan atau menarik untuk di-highlight ya kepada orang lain. Nah, saat kita melakukan analisis exploratory, digambarkan seperti berburu mutiara di tiram atau kerang-kerangan. Kita mungkin harus membuka 100 tiram ya, menguji 100 hipotesis berbeda
atau melihat data dalam 100 cara berbeda untuk menemukan mungkin ada 2 mutiara di situ. Nah, ketika kita berada pada titik mengomunikasikan analisis kita kepada audiens, kita ingin benar-benar berada di ruang explanatory, yang berarti Anda memiliki hal tertentu yang ingin Anda jelaskan, cerita spesifik yang ingin Anda ceritakan, yang mungkin tentang 2 mutiara yang sudah ditemukan, ya. Namun terlalu sering orang itu keliru dan berpikir ya nggak apa-apa untuk menunjukkan analisis eksplorasi, ya cukup ditunjukkan aja gitu datanya. Oke, kita meneliti semua 100 tiram gitu ya. Padahal sebenarnya mereka tuh harus menunjukkan penjelasan ya meluangkan waktu untuk mengubah data menjadi informasi yang dapat dikonsumsi oleh audiens, yaitu si 2 mutiara ini. Setelah melakukan seluruh analisis ya, mungkin Anda tergoda gitu untuk menunjukkan segalanya kepada audiens Anda sebagai bukti bahwa oke, saya udah menyelesaikan pekerjaan ini nih, saya udah melakukan A, B, C, D dan seterusnya. Tahan untuk tidak melakukan itu ya. Berkonsentrasilah pada mutiaranya, yaitu informasi yang perlu diketahui pendengar Anda. Fokus ya pada penjelasan dan juga komunikasi. Nah, ketika kita mempelajari analisis explanatory, ada beberapa hal yang perlu dipikirkan sebelum memvisualisasikan data apapun ya, atau membuat konten. Pertama, kepada siapa Anda berkomunikasi. Nah, penting untuk memiliki pemahaman yang baik ya tentang siapa audiens Anda dan bagaimana mereka memandang Anda. Nah, ini dapat membantu Anda mengidentifikasi kesamaan yang akan membantu Anda memastikan mereka mendengar pesan Anda. Kedua, apa yang Anda ingin audiens ketahui atau lakukan? Harus ada kejelasan. Bagaimana Anda ingin audiens Anda bertindak dan mempertimbangkan bagaimana Anda akan berkomunikasi dengan mereka dan keseluruhan tone yang ingin Anda atur untuk komunikasi Anda. Nah, kalau Anda bisa menjawab dengan singkat 2 pertanyaan pertama ini, Anda siap untuk melanjutkan dengan pertanyaan ketiga. Bagaimana Anda dapat menggunakan data untuk membantu menyampaikan maksud Anda? Mari kita lihat konteks siapa, apa, dan bagaimana secara lebih detail. Who ya, pertama adalah your audience. Semakin spesifik tentang siapa audiens Anda, kesuksesan komunikasi akan bisa dipastikan. Hindari audiens umum seperti pemangku kepentingan internal dan eksternal, atau siapapun yang mungkin tertarik membaca visualisasi data ini. Dengan mencoba berkomunikasi dengan terlalu banyak orang yang berbeda, dengan kebutuhan yang berbeda sekaligus, Anda menempatkan diri Anda pada posisi di mana Anda tidak dapat berkomunikasi dengan siapapun. Ya, karena makin sempit audiens Anda, harusnya akan semakin efektif. Gitu. Terkadang ini berarti menciptakan komunikasi yang berbeda untuk audiens yang berbeda ya. Mengidentifikasi pembuat keputusan adalah salah satu cara untuk mempersempit audiens Anda. Semakin banyak Anda tahu tentang audiens Anda, semakin baik posisi Anda untuk memahami cara berkomunikasi dengan mereka dan membentuk komunikasi yang akan memenuhi kebutuhan mereka dan juga kebutuhan Anda. Kemudian ada you ya. Apakah ini pertama kali Anda bertemu dengan audiens Anda? Atau sebelumnya sudah pernah bertemu? Apakah mereka percaya bahwa Anda adalah seorang ahli atau Anda perlu bekerja keras dalam membangun kredibilitas? Nah, ini adalah pertimbangan penting ya dalam menentukan bagaimana menyusun komunikasi Anda dan kapan data akan digunakan. Lalu kita masuk ke what ya. Di situ ada action. Apa yang Anda ingin audiens Anda ketahui atau audiens Anda lakukan? Nah, ini adalah titik di mana Anda memikirkan bagaimana membuat apa yang Anda komunikasikan itu relevan untuk audiens Anda dan membentuk pemahaman yang jelas ya tentang mengapa mereka harus peduli dengan apa yang Anda katakan. Anda harus selalu ingin audiens Anda mengetahui atau melakukan sesuatu. Nah, jika Anda adalah orang yang menganalisis dan mengomunikasikan data, kemungkinan besar Anda paling mengetahuinya. Gitu. Anda adalah seorang ahli di sini. Ini menempatkan Anda pada posisi unik ya untuk menafsirkan data dan membantu mengarahkan orang pada pemahaman dan juga tindakan. Secara umum, mereka yang berkomunikasi dengan data itu perlu mengambil sikap yang lebih percaya diri ya dalam membuat observasi dan rekomendasi khusus berdasarkan analisis mereka. Nah, ini akan terasa di luar zona nyaman Anda jika Anda belum rutin nih melakukannya. Gitu. Maka dari itu mulailah lakukan dari sekarang ya.
ini akan jadi lebih mudah seiring berjalannya waktu. Dan ketahuilah bahwa meskipun Anda merekomendasikan hal yang salah, hal itu mendorong ke percakapan yang tepat ya, yang berfokus pada tindakan. Nah, jika tidak tepat ya untuk merekomendasikan suatu tindakan secara eksplisit, ya ajaklah diskusi ke arah itu gitu. Menyarankan langkah-langkah selanjutnya yang mungkin bisa menjadi cara yang bagus untuk memulai percakapan, karena itu memberi audiens Anda sesuatu untuk bereaksi. Nah, jika Anda hanya menyajikan data, akan mudah bagi audiens Anda untuk mengatakan, oh itu menarik gitu, dan melanjutkan ke hal berikutnya. Tapi jika Anda meminta tindakan ke audiens Anda itu harus membuat keputusan apakah akan mematuhi ataukah tidak mematuhi. Nah, hal ini menimbulkan reaksi yang lebih produktif ya dari audiens Anda, yang dapat mengarah pada percakapan yang lebih produktif. Percakapan yang mungkin tidak akan pernah dimulai jika Anda tidak merekomendasikan tindakan tersebut sejak awal. Kemudian ada tone ya. Pertimbangkan tone yang ingin Anda komunikasikan ke audiens Anda. Apakah data yang Anda presentasikan itu bertujuan merayakan kesuksesan, atau Anda mencoba untuk mendorong aksi? Apakah topiknya itu ringan atau serius ya? Tone yang Anda inginkan untuk komunikasi Anda itu akan berimplikasi pada pilihan desain. Pikirkan dan tentukan tone yang ingin Anda buat saat menetapkan visualisasi data. Lalu kita masuk ke what ya. Itu ada mekanisme. Bagaimana Anda akan berkomunikasi dengan audiens Anda? Metode yang akan Anda gunakan untuk berkomunikasi dengan audiens Anda memiliki implikasi pada sejumlah faktor, termasuk jumlah kontrol yang akan Anda miliki ya atas cara audiens menerima informasi dan tingkat detail yang perlu dijelaskan. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa kita dapat memikirkan mekanisme komunikasi kita, baik dengan presentasi langsung ya yang ada di sebelah kiri dan dokumen tertulis atau email yang ada di sebelah kanan. Pertimbangkan tingkat kendali yang Anda miliki atas bagaimana informasi dikonsumsi serta jumlah informasi detail yang dibutuhkan. Di sebelah kiri, dengan presentasi langsung, Anda sebagai presenter itu punya kendali penuh. Anda menentukan apa yang dilihat audiens dan kapan mereka melihatnya. Anda dapat menanggapi isyarat visual ya untuk mempercepat, memperlambat, atau membahas poin tertentu dengan lebih atau kurang detail. Tidak semua informasi detail itu harus langsung dikomunikasikan, karena Anda adalah seorang expert ya, seorang ahli yang ada di sana untuk menjawab setiap pertanyaan yang muncul selama presentasi dan harus mampu dan siap untuk melakukannya. Di sisi kanan ya, ada data yang disampaikan dengan dokumen atau email tertulis ya. Anda ini kan sebagai pembuat dokumen atau email ya yang kurang memiliki kendali. Dalam hal ini, audiens itu mengontrol cara mereka mengonsumsi informasi. Tingkat informasi detail yang dibutuhkan di sini biasanya itu jauh lebih tinggi. Karena Anda itu nggak ada di sana ya untuk melihat atau menanggapi isyarat audiens Anda. Nah, sebaliknya, dokumen tersebut perlu secara langsung menjawab lebih banyak pertanyaan potensial. Nah, dalam dunia yang ideal, hasil kerja untuk kedua sisi ya, baik itu presentasi langsung dan juga menggunakan dokumen, itu akan sangat berbeda. Ya. Slide yang jumlah informasinya lebih sedikit untuk presentasi langsung ya, karena Anda ada di sana untuk menjelaskan apapun secara lebih detail sesuai kebutuhan, dan dokumen yang informasinya lebih padat ya saat audiens mengonsumsi data itu sendiri. Ya, namun dalam kenyataannya karena waktu dan kendala lain ya, seringkali produk yang sama itu diciptakan untuk mencoba memenuhi kedua kebutuhan ini. Maka dari itu penting untuk mengidentifikasi sarana komunikasi utama yang akan Anda manfaatkan. Presentasi langsung, dokumen tertulis, atau yang lainnya. Pertimbangan tentang seberapa besar kendali yang Anda miliki terhadap bagaimana audiens Anda menggunakan informasi dan tingkat detail yang dibutuhkan akan menjadi sangat penting setelah Anda mulai membuat konten. Lalu yang terakhir itu adalah how ya. Hanya setelah kita dapat dengan jelas mengartikulasikan siapa audiens kita dan apa yang kita ingin mereka ketahui atau lakukan, kita dapat beralih ke data dan mengajukan pertanyaan. Data apa yang tersedia yang akan membantu menyampaikan maksud saya? Dan data menjadi bukti pendukung cerita yang akan Anda bangun dan juga Anda ceritakan. Baik, demikian materi terkait dengan the importance of context. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.